Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khoni fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang ke 1797 masih dalam Kitabul Maghazi yang berkaitan dengan Fathu Makkah. An Mujashi' ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhi Abi Ma'bad, bersama saudaraku Abu Ma'bad, Mujalid ibn Mas'ud. Jadi Mujashi' mendatangi Rasulullah SAW bersama saudaranya, yaitu Mujalid ibn Mas'ud. Ba'dal fatah, setelah peristiwa Fathu Makkah. Faqultu ya Rasulullah, saya pun bertanya, berkata ya Rasulullah, ji'tuka bi akhi, saya datang kepada jenengan bersama saudaraku Mujalid, litubayyi'ahu 'alal hijrah, supaya jenengan membaiat dia, saudaraku ini, untuk berangkat hijrah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahaba ahlul hijrati bima fiha." Jadi dhahaba ahlul hijrati bima fiha, orang-orang yang menjadi ahli hijrah, orang-orang yang sudah pernah berangkat hijrah telah pergi membawa kebaikannya, membawa pahalanya. Wa riwayatin, dalam riwayat yang lain, la hijrata ba'da fathi Makkah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Faqultu, lalu aku pun berkata, ala ay syai'in tubayyi'uhu, kalau begitu ya Rasulullah, yani engkau membaiat saudaraku ini untuk berbuat apa? Qala, beliau mengatakan, ubayyi'uhu 'alal Islam wal iman wal jihad, saya membaiat dia untuk memegang teguh keislaman, keimanan, dan untuk berjihad. Falaqitu Aba Ma'bad, maka aku bertemu dengan Abu Ma'bad ba'du, setelah peristiwa itu, wa kana akbarahuma, dan Abu Ma'bad Mujalid itu lebih tua dibandingkan Mujashi'. Fasa'altuhu, aku pun bertanya kepadanya. Qal sadaqa Mujashi', jadi Mujashi' itu benar menyampaikan berita ini. Hadis yang ada di hadapan kita ini, para hadirin azanillahu yakum, itu setelah peristiwa waktu Makkah. Makkah telah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua orang sahabat bersaudara, saudara kandung, Mujashi' dan Mujalid, dua-duanya putra Mas'ud, gitu ya. Putra Mas'ud. Mujashi' itu sudah masuk Islam duluan. Mujashi' sudah masuk Islam duluan. Mujalid ini barusan masuk Islam pada Fathu Makkah. Maka dibawa oleh saudaranya, Mujashi' itu adik, Mujalid itu kakak. Jadi dibawa oleh Mujashi' menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibaiat. Dan di zaman itu ya ikhwan, sebelum Fathu Makkah, setiap kali Rasulullah membaiat orang laki-laki, maka selalu dibaiat untuk segera berangkat ke kota Madinah. Karena di zaman itu negeri Islam hanya Madinah. Di luar itu masih negeri kafir, yang tidak bisa orang itu menjalankan agamanya dengan baik kecuali di negeri Islam. Akhirnya dia itu minta, ya Rasulullah, saudaraku ini tolong dibaiat untuk hijrah. Beliau mengatakan, sudah tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Orang-orang yang sudah pernah berhijrah telah membawa semua kebaikan hijrah, dan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Akhirnya beliau SAW membaiat sahabat tadi yang baru masuk Islam untuk memegang teguh keislaman, keimanan, dan jihad fi sabilillah. Hadis ini ya ikhwan, pertama menunjukkan kepada kita, harus didudukkan ya ikhwan, makna hijrah. Hijrah itu sebagaimana dulu pernah Anda katakan, hijrah itu ada 3 makna. Hijrah itu ada 3 makna. Makna yang pertama, hijrah tempat. Makna yang kedua, hijrah amal. Makna yang ketiga, hijrah amil. Lihat. Hijrah yang pertama itu adalah hijrah tempat. Hijratu al-makan, hijrah tempat. Hijrah tempat itu meninggalkan, pergi dari tempat yang di situ dia tidak bisa menjaga agamanya, tidak bisa melaksanakan agamanya, menuju ke sebuah tempat yang
di situ dia bisa mengembangkan, melaksanakan, menegakkan agamanya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ini berlaku sampai hari kiamat. Patokannya adalah di tempat asal dia itu dia tidak bisa mengerjakan agama dengan baik dan tidak bisa mengembangkan agama. Jadi mungkin sekarang belum bisa mengembangkan agama, belum bisa melaksanakan agama, tapi ada harapan kuat. Dilihat dari peta dakwah, dilihat dari ini, dia itu insya Allah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian kalau disabar-sabari insya Allah dakwah bisa berkembang. Kalau semacam itu enggak ada syariat untuk hijrah. Tapi kalau hijrah itu daerah itu sudah mentok, sudah ketutup, jadi sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, maka disyariatkan untuk berhijrah. Dan ini adalah berlaku sampai hari kiamat. Namanya hijratul makan. Hijrah meninggalkan tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Tapi ya akhwan, kalau di tempat itu dia sudah bisa menjalankan agama dengan baik, atau harapannya dia bisa menjalankan agama dengan baik, maka tidak disyariatkan untuk meninggalkan tempat itu menuju ke tempat yang lebih baik, kecuali untuk masalah yang lebih besar. Jadi sebagian sahabat itu yang tinggal di pinggir-pinggiran kota, yang tinggal di agak-agak jauh gitu. Itu tuh suatu hari pernah menghadap sama Rasulullah SAW, kepingin gawe omah di dekat masjid, kepingin punya rumah di dekat-dekat masjid. Gitu. Lalu dikatakan dia itu minta izin sama Rasulullah SAW. Apa kata beliau SAW? La tu'rul Madinah. Jangan kalian kosongkan pojok-pojok kota Madinah dari kalian. Ini kau wong apik ngumpul di kini sopo maksudnya itu. Yang di kini itu siapa? Jadi orang itu di tempat itu kalau bisa menjadi pionir dakwah, jadi untuk menyebarkan kebaikan, jauh lebih bagus daripada ngumpul di tempat yang wis kadung jadi sapi. Tapi kalau kemudian dia tempat-tempat semacam ini nggak bisa untuk nggak bisa untuk menjalankan agamanya, dan dia khawatir pada dirinya atau khawatir pada keluarganya, maka tatkala itu silahkan untuk berhijrah ke tempat yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hijratul amal, meninggalkan amal. Ini dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan beliau mengatakan la al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah hakiki adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini istilah hijrah yang kondang zaman sekarang. Aku hijrah tahun wingi. Hijrah di Mas. Maksudnya ya tobat dulu. Jadi asalnya itu ahli maksiat menjadi ahli taat, asalnya ahli bid'ah menjadi ahli apa? Bahasa sekarang kan istilah kondang itu hijrah, komunitas hijrah atau apa yang semisalnya. Dan itu makna nggak salah. Istilah itu benar. Karena beliau mengatakan al muhajiru manahallahu man hajara manahallahu anhu. Orang hakikat orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang kedua. Bahasa gampangane komunitas wong tobat. Komunitas tobat. Tapi kan gak enak tuh bahasa komunitas wong tobat. Jadi komunitas hijrah itu luwe kalem. Komunitas wong tobat. Sawangan kopi kan komunitas wong tobat. Yang ketiga ya akhwan, hijratu al-amil. Ini bahasanya yang kondang itu enggak hijratul amil, tapi hajrul amil. Hajrul amil itu meninggalkan orang yang meninggalkan orang yang jelek. Jelek itu bisa jadi dia adalah ahli maksiat, bisa jadi dia adalah ahli bid'ah. Jadi gak ngancani, gak deket-deket, menjauhi kepada orang-orang yang dia itu adalah orang yang jelek. Dan ini yang biasanya dalam kitab-kitab manhaj disebut dengan kaidah atau masalah hajar. Dalam masalah kejadian ini ada kaidah khusus, kajiannya terperinci dan hukum-hukumnya perlu didetailkan. Tidak semua orang jelek itu dihajar, tidak semua ahli bid'ah itu dihajar, bahkan tidak semua orang musyrik itu dihajar. Ada bahkan orang musyrik ahli bid'ah itu malah butuh didekati, dan itu butuh kaidah. Tapi makna hajar itu ada. Ada dalam makna yang ketiga, sebagaimana perbuatannya beliau SAW kepada 3 orang yang terlambat dalam perang Tabuk, dalam perang Tabuk lah. Yang dimaksudkan oleh beliau SAW dalam hadis ini itu adalah la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah
Fatu Makkah macamnya. Lo kali kemarin itu orang Makkah nih masuk Islam budal di Madinah untuk hijrah. Itu benar karena di Makkah nggak bisa menjalankan agamanya. Lah sekarang Makkah sudah jadi negeri Muslim, sudah tidak lagi syariat untuk hijrah, tidak ada lagi syariat untuk berhijrah. Baik. Itu jadi yang pertama. Lah, adapun ya ikhwan, kalau kemudian dia meninggalkan tempat yang baik, menuju ke tempat yang lebih baik karena ada maslahat syar'i pribadi atau keluarga atau yang lainnya, ya monggo-monggo aja. Tapi gak disyariatkan, dalam arti gak diperintahkan. Kalau mau hijrah ya monggo, gak hijrah ya oh ora apa-apa. Nyene wong Surabaya hijrah ning Sedayu misalkan. Napa ngonconi anakku saat sekolah misalkan. Ya karepe sampeyan. Gak ono sing ngongkon ya apa? Gak ada yang melarang. Nah, adapun pada waktu tidak ada hijrah para ikhwah, bukan berarti terus wis gitu. Ada amal-amal lain yang tetap bisa diamalkan, dan ini kaidah kita ya ikhwan. Jadi dalam beramal itu jangan berkutat kepada satu amal. Yang amal itu sudah tidak bisa dikerjakan. Kan ada banyak amal agama itu yang tidak bisa kita kerjakan. Gak bisa kita kerjakan bisa jadi karena kondisinya gak memungkinkan. Gak bisa kita kerjakan karena tempatnya gak memungkinkan. Gak bisa kita kerjakan karena kita gak punya hak. Gak bisa kita kerjakan karena ini. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukan yang mampu engkau kerjakan. Lakukan yang mampu engkau kerjakan. Lah, wong itu kepingin hijrah. Lapo sampai hijrah? Saya ikut gak wayai hijrah. Rasulullah SAW mengatakan kalau memang sudah tidak ada lagi syariat hijrah, tetap ada syariat yang lain namanya jihad. Ini namanya jihad fi sabilillah. Dan ini nggak paten juga. Kalau di satu tempat yang jihad dalam arti perang, nggak ada, maka jangan ngomong-ngomong jihad. Di tempat yang di situ nggak ada jihad. Ya nah, ayo jihad nanti mas. Wong Surabaya jihad nanti. Arep jihad nanti sampean. Di tempat ini menjihati menjihad dalam arti perang lo yo, nggak pedang, nggak apa gitu ya, dan macam-macam. Tempat gak memungkinkan, lakukan cara yang mungkin. Taklim sampai jihad ya ora, taklim ya ora. Kan kadang-kadang wong itu ruwet ya. Jadi taklim, ayo jihad. Mending aku timbang sampean. Wis gak jihad, wis gak taklim. Kan sing ngomong-ngomongku ya ngejak-ngejak jihad ki, yo jihad ya ora, taklim ya ora. Itu kan ruwet ya, kan. Ini yo ruwet. Jadi ada salah seorang gitu ya, ketemu, jadi lupa Syekh Ibnu Utsaimin atau siapa gitu ya, pokoknya salah satu masyayikh, anda lupa cerita ini siapa. Jadi yang belajar gitu ya, belajar agama, belajar fikih sholat, fikih wudu gitu. Kemudian ada pemuda itu yang datang ngamuk-ngamuk, kaum muslimin terbelakang ya gara-gara orang-orang kayak kalian. Orang Amerika sudah sampai bulan, orang Rusia sudah sampai mana, kalian kak ngaji, saya ingatan atau yang lain anda lupa. Yo ketawa sambil mengatakan, yo mending kami mas timbang sampean, kami ngaji, sampean itu gak ning bulan, itu gak ngaji, sampean kok gak ning bulan, yo gak ngaji, jelas nih kalau sampai ning bulan kan sekaruan ngono ya, ini kok gak ning bulan juga ngaji. Jadi jangan terjebak dengan jeratan setan ya. Jadi ada Islam itu luas. Ada amal itu yang karena kondisi tertentu nggak bisa diamalkan. Jangan kemudian berkutat di situ. Masih banyak amal yang lain yang sangat memungkinkan untuk kita, untuk kita amalkan. Yang sangat memungkinkan untuk kita amalkan. Dan itu maklum ya kawan, bagi kita. Sehingga kalau mampu memahami yang semacam ini, hidup itu ayem ya. Hidup itu anteng. Gak kemudian Islam itu jangan berkutat di satu titik. Jangan berkutat di satu titik. Makanya kan salah satu di antara ciri Ahlussunnah itu adalah mewakili Islam secara utuh. Dan salah satu di antara ciri Ahlul Bid'ah itu adalah menjadikan Islam itu parsial. Iku ono sebagian saudara-saudara kita itu ngomong khilafah atau ngomong liane. Koyo agama iku mek khilafah. Ono sebagian di antara saudara-saudara kita itu ngomong itu masalah apa? Itu berhukum dengan hukum Allah. Rata ngomong liane. Iku seminar yo iku, taklim yo iku, ngaji yo iku, nulis buku yo iku, apa yo iku. Koyo agama itu hanya itu. Sing satu lagi ngomong khuruj.
Bu khuruj apa dukhul enggak jelas. Yani khuruj ngono ya. Yani ya agama itu ya akhwan, lihat kondisi. Yani sebagaimana kata para ulama kita, Imam Ahmad rahimahullah taala tatkala ditanya, yani amal apa yang paling bagus, beliau mengatakan yang paling sesuai dengan kondisi. Waya mangan, amal yang paling bagus mangan. Yani gawe salat malah kurang apik lho. Lawaper ya wan. Jadi itu sing ngarepe sono makanan. Itu amal yang paling bagus itu makan, lebih utama daripada salat jamaah. Ya lah kena kelaparan sampean, tapi ini warga ya usah. Kenapa? Karena itu amal yang paling sesuai dengan kondisi. Begitu. Jadi beliau SAW pada waktu ada orang sudah tidak mungkin untuk berhijrah, maka beliau mengatakan sekarang ini bukan lagi saatnya hijrah, saatnya jihad. Maka kita teruskan, kalau di saat kita tidak memungkinkan untuk berjihad karena memang kondisi, maka lakukan amal-amal yang memang itu bisa dilakukan, yani yang itu tidak butuh apa? Jihad fi sabilillah. Nah, para itanazanillahu ayyakum, hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya ikhwan, cross check berita, meskipun berita itu datang dari orang yang terpercaya, itu boleh untuk meyakinkan diri. Jadi lihat perawi dari hadis ini ya ikhwan, ini kan perawi dari Mujasyi. Jadi falaki itu ini bukan omongannya Mujasyi, ini omongannya perawi dari Mujasyi. Setelah aku mendengar hadis ini dari Mujasyi Ibnu Mas'ud, aku itu lalu nemui masih Aba Ma'bad, aku menemui masih. Aku bertanya kepada beliau, ceritanya bener ngono toh? Sampeyan ku tahu dibaiat Rasulullah untuk jihad ngono toh? Nggih, sedekah Mujasyi. Padahal Mujasyi itu seorang sahabat. Yani beliau itu kan seorang sahabat. Beritanya nggak mungkin disalahkan. Jadi beritanya itu nggak mungkin disalahkan. Tapi yani ulama ini tetap cross check sama Abi Ma'bad, itu boleh-boleh aja ya ikhwan. Itu boleh-boleh aja. Ini ana munculkan ya ikhwan, karena dalam dunia manhaj itu kadang-kadang ngaco balau. Yani berbaju manhaj Ahlussunnah padahal bukan. Memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita maka fatabayyanu, maka cross check lah berita. Kata sebagian ikhwah, kalau orang fasik datang cross check berita, ini orang thiqah datang harus diterima. Ciri sopo? Ini ciri sopo? Ini dalam dunia riwayat cross check berita dari perawi terpercaya itu kondang. Kenapa ya Wan? Berita itu bisa salah bukan hanya karena orangnya itu pendusta, bukan karena orangnya itu fasik tok, tapi kadang-kadang salah paham, kadang-kadang lali, kadang-kadang sing bawa berita itu orang terpercaya, sangat terpercaya, tapi kok gasrak di hati, dicek, mboten Ustaz, beliau salah paham, itu kan mungkin toh, sangat mungkin. Jadi maka perlu adanya cross check, ini perlu adanya tasabbut. Loh, terus ayat itu Ustaz, ayat itu ya'ti litaghlib dalam bahasa usulnya. Ayat itu dibawa kepada makna ghalib, makna biasanya sing perlu dicek berita itu wong fasik. Biasanya berita wong thiko itu wis mantep, meskipun dicek yo koyo ngono. Ini semacam itu. Dan dalam ma'ruf, dalam kaidah ilmu usul fikih, bahwasanya sesuatu yang itu datang litaghlib tidak memiliki mafhum mukhalafah. Jadi tidak memiliki mafhum mukhalafah. Baik. An Mujahid, dari Mujahid, qultu li Ibnu Umar, aku berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, inni uridu an uhajira ila Syam. Aku kepingin untuk hijrah ke Syam. Beliau mengatakanlah hijrah ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun, tapi jihad. Fantalik, berangkatlah kamu. Fa'arid nafsaka, lihat dirimu. Jadi lihat itu, a'rid itu paparkan dirimu, delok-delok dirimu, lihat-lihatlah dirimu. Fa'in wajadta syai'an wa illa raja'ta. Kalau kamu memiliki sesuatu yang kamu mampu untuk melakukan, berangkatlah. Neka balik. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya itu apa? Jadi ini Mujahid itu Mujahid Ibnu Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi muridnya Abdullah, murid kondangnya Abdullah bin Abbas dalam ilmu tafsir.
Beliau itu suatu ketika ingin berangkat hijrah, nemui Abdullah bin Umar. Jadi untuk berangkat hijrah, beliau mengatakan nggak usah hijrah, jihadai. Hijrah serah usah. Sekarang itu nggak waktu nih hijrah, tapi waktunya apa? Jihad. Lah untuk jihad itu kata Abdullah bin Umar, wis loh budal jihad. Tapi saya arit nafsak itu sampai delok-delok kemampuan. Iso pora nggak sampai jihad. Jadi nek gak iso ora usah budal. Nek iso, budalo. Nek iso itu budalo. Gambarannya gini ya, kawan. Orang berangkat jihad itu kan butuh kemampuan. Kemampuan nyekel tembak, kemampuan nyekel bom, kemampuan lari, kemampuan fisik, kemampuan opo. Dan sampean itu pegel titik kumat. Ini Ini pegel titik ngono sing lara gawe lara apa? Tipes ngono ya. Kumat tipes e. Lara titik ngono, kena angin malam titik kumat. Ojo budal jihad ya, kawan. Tambah nyusahno wong. Mesti ini pasukan iku siap-siap berangkat guru gara-gara ngurus sampean. Gak jadi budal. Mesti ini pasukan itu budal melayu iso gara-gara sampean harus nandu. Ruwet teman. Dia tinggal yo. Ini mesakne kan. Jadi tinggal yo. Ya mesakne. Jadi sekali lagi ya kawan, agama itu luas. Orang itu jangan paksakan diri melakukan sesuatu yang tidak di atas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Orang ya, ini zaman itu loh ya, Wan. Zaman itu wong nyekel pedang itu, kok saiki nyekel HP ngono loh. Ini zaman itu ya, Wan. Zaman itu kan orang marak-marik itu nyekel pedang. Orang nyekel pedang itu perkara biasa. Tapi Abdullah bin Umar tetap mengatakan kenapa mujah itu kan santri toh. Isu awan sore bengi ngurusani kitab. Tiba-tiba jihad itu kan ya delok-delok toh. Sampeyan kok mampu apa ora? Nek sampeyan itu mampu berangkat toh. Nek enggak ini ya sudah. Wa illa ini raja'ta. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Wa riwayatin mu'allaqah anhu. Dan dalam riwayat yang mu'allaq dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, "Yani la hijratal yaum aw ba'da Rasulillah." Tidak ada hijrah lagi hari ini atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga bukan mutlak ya, kawan. Maksudnya itu di zaman itu wis gak ada hijrah. Kenapa? Mekah negeri Islam, Madinah negeri Islam, Yaman negeri Islam, Syam negeri Islam. Mau hijrah kemana? Sudah. Tetap aja di negeri masing-masing. Boleh berangkat kalau ada maslahat yang lainnya, tapi bukan untuk hijrah. Tapi karena maslahat yang lainnya. Budal ke sana karena maslahat dakwah, budal ke sana karena maslahat apa? Ya monggo-monggo aja, tapi bukan atas nama hijrah lah. Kalau nanti suatu ketika di zaman kita sekarang atau di zaman yang lain, kemudian ada ini hijrah, ini ada kondisi yang memungkinkan atau yang mengharuskan berhijrah, maka hijrahlah. Taib an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yaumal fath. Dari Mujahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada waktu ini Fathu Makkah. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, anak agak berhenti karena agak janggal aja. Mujahid itu tabi'in. Langsung mengatakan anna Rasulullah, berarti hadisnya mursal. Sahih Bukhari kok ono mursali? Sebentar. Di catatan kaki beliau mengatakan hadza mursal. Wa huwa laysa ala syartil musnadis sahih. Hadis ini mursal dan tidak sesuai dengan syarat dalam sahih. Wa innama dzakarahu, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini li'annahu atba'ahu bil mausul min tariqi Ikrimah an Ibnu Abbas. Karena beliau menyebutkan riwayat ini secara bersambung sanadnya dari Ikrimah dari Abdullah ibnu Abbas. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Mekah itu negeri haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menjadikan negeri Mekah itu negeri haram. Fa hiya haramun bi haramillahi ila yaumil qiyamah. Maka negeri Mekah itu tetap menjadi negeri haram, yakni dengan keharaman yang dibuat oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Lam tahilla li ahadin qabli wa la tahilla li ahadin ba'di. Tidak pernah menjadi negeri halal
untuk siapapun sebelumku dan tidak pernah akan jadi negeri halal untuk siapapun setelahku. Walam tahlil illa sa'atam minad dahar, dan tidak pernah jadi negeri halal kecuali satu waktu. Tak. La yunaffaru saytuha, binatang-binatang buruannya nggak boleh dikejar. Wala yu'alladu syauquha, yani tumbuhan-tumbuhan liarnya nggak boleh dipotong ya. Wala yukhtala khalaha, dan rumput-rumput liarnya nggak boleh dicabut. Wala tahillu luqatatuha illa limunsyid, dan barang luqatah di tanah haram tidak pernah halal tidak halal diambil kecuali bagi orang yang siap untuk munsyid. Munsyid itu mengumumkan sampai kiamat. Ini maksudnya selamanya. Faqala Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, berkata Abbas ibn Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan illal idkhir, kecuali idkhir ya Rasulullah. Fa innahu la budda minhu lil qaini wal buyut. Ya, karena rumput idkhir itu harus dipakai oleh orang-orang Mekah untuk nguburkan mayit dan untuk atap rumah. Fasakata, beliau pun diam. Sumakal, kemudian beliau mengatakan illal idkhir, ya wis illal idkhir, kecuali idkhir. Fa innahu halal, karena idkhir itu halal. Rawahu Abu Hurairah an Nabi, ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya akan bicara tentang peristiwa Fathu Makkah. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan negeri Makkah itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Mekah itu adalah negeri haram. Jadi tanah di muka bumi ini ada dua jenis. Ada tanah haram, ada tanah halal. Haram itu maksudnya tanah yang muhtaram, tanah yang terhormat, tanah yang dimuliakan, tanah yang diagungkan, yang ada hukum-hukum khusus di negeri itu yang tidak berlaku di hukum yang di negeri yang lain. Diharamkan dilakukan di negeri itu, yang halal dilakukan di tempat yang lainnya. Itu makna tanah haram. Ini tanah haram. Jadi bukan tanah yang diharamkan, itu bukan ya. Tanah haram. Ya, kita biasanya disebutnya tanah suci. Tapi terjemahkan dengan tanah suci itu aku gak patek serak. Kenapa? Karena yang jelas-jelas Allah sebut dengan tanah suci itu fil ardil muqaddasah. Itu adalah malah Palestina. Ini tanah, ini Palestina. Sehingga sebagian teman-teman mengatakan tanah suci kaum muslimin ada 3. Lu kepiye to sampean itu? Madinah dan Mekah itu tanah haram. Kalau Palestina itu ardul muqaddasah, tanah suci. Tapi masalahnya tanah haram ini biasanya terjemah nih tanah suci, akhirnya jadi telu. Padahal beda. Padahal itu beda hukum. Jadi tanah haram, mana ya? Tanah haram bukan berarti tanah yang jelek ya. Tanah haram itu tanah yang dimuliakan. Saking mulianya, ada hukum-hukum tertentu yang haram dikerjakan di tanah itu, yang halal dikerjakan di tanah yang lainnya. Dan itu ada 2 di muka bumi ini. 1 Mekah, 2 Madinah. Tatkala Rasulullah SAW bicara mengenai hadis ini, beliau tidak bicara Madinah, tapi beliau tentang masalah Mekah. Jadi Mekah itu menjadi tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Beda dengan Madinah. Madinah itu menjadi tanah haram sejak diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak pernah jadi tanah halal sejak zaman itu sampai kiamat nanti, selalu jadi tanah haram. Tidak pernah halal bagi Nabi sebelum Rasulullah, tidak pernah halal bagi siapapun nanti setelah Rasulullah, kecuali hanya satu waktu, siang hari tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Itu tadi tanah halal. Kenapa? Hari itu ya Wan, penyerangan Rasulullah SAW ke kota Makkah. Ini kan hadis ini ya Wan, itu kan jumpa pers toh, kalau bahasa kita itu. Jadi klarifikasinya Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah SAW itu menyerang negeri Makkah, menyerbu kota Makkah, itu banyak banyak desas-desus di banyak kalangan. Muhammad piye tuh? Jadi ini nabi, ngaku-ngaku nabi, malah melanggar kehormatan tanah haram. Jadi nabi gak tepak blas,
Itu desas-desus di kalangan bangsa Arab. Jadi menganggap Rasulullah SAW itu ngaku nabi tapi gak bener. Kenapa? Melanggar kehormatan tanah haram, yaitu melakukan penyerangan ke tanah haram, melakukan ini penyerangan ke tanah haram. Lah, akhirnya karena desas-desus itu kuat gitu ya, Rasulullah SAW butuh melakukan klarifikasi. Akhirnya beliau melakukan jumpa pers. Jadi diundang banyak orang, kemudian beliau menyampaikan ini. Yang menyampaikan ini, negeri ini wahai kaum muslimin sekalian, wahai sekalian manusia, tanah haram. Enggak pernah halal sebelumku, enggak pernah halal setelahku, kecuali kemarin toh. Kecuali kemarin. Iki sing kapan sing klarifikasi ke Rasulullah seneni wong iki paling enak men sampean ngono. Ngene karepe dhewe ngono. Tapi kan wong itu ya wis kadung saleh itu wis karep-karep dhewe ya ora apa-apa. Kecuali kemarin. Karena kemarin itu waktu Rasulullah nyerbu ini kota Mekah. Jadi kata Rasulullah, sebelum masuk itu tanah haram, mau diserbu jadi tanah halal, setelah diduduki jadi tanah haram meneh. Ngono kan yo karepe dhewe to sebenarnya itu. Iki gak nabi ngono yo dipermasalahkan paling ngono. Digugat secara hukum. Tapi karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memang begitu, kita terima apa adanya. Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW itu menyerbu kota Mekah, posisi negeri Mekah itu gak lagi negeri haram, tapi negeri halal. Begitu menang, balik negeri haram nih, balik negeri haram. Walam tahlil illa sa'atan minad dahar. Tidak pernah jadi tanah halal kecuali satu waktu. Maksudnya kemarin kejadiannya itu kemarin. Jadi kan klarifikasi ini terjadinya hari esoknya. Lah, kemudian beliau menyebutkan hukum-hukum tanah haram. Hukum yang pertama, binatang buruan. Binatang buruan itu apa ya, Han? Binatang buruan itu binatang yang diburu untuk dinikmati dagingnya. Itu binatang buruan. Itu nggak boleh dikejar, otomatis nggak boleh dibunuh. Kalau bunuh nyamuk, ya boleh. Nyamuk kan nggak binatang buruan toh. Nah, siapa sih yang berburu nyamuk? Nek mbeleh pitik boleh, karena pitik itu nggak binatang buruan. Diingoni di kandang, terus dibeleh. Dibeleh. Jadi yang nggak boleh itu said, binatang buruan. Jadi binatang buruan. Makanya dalam cerita-cerita itu nek ono binatang buruan itu ono binatang bunuh kijang atau kambing apa gitu ya, kambing liar gitu. Nek diuber karo pemburu dan dia di pinggir kota Mekah, itu lari ke kota Mekah. Masuk kota Mekah mandek. Jadi karena sing memburu nggak berani. Sing arepe memburu itu langsung mandek pisan. Iku yani kijange ngaji. Kijange ngaji. Karena dia tahu kalau masuk kota Mekah itu aman. Makanya kan merpati-merpati yang di pinggir haram itu kan gak wedi wong. Kenapa? Mereka tahu gak akan diganggu. Mereka tahu gak akan dicekel dibeleh ngono gak. Jadi karena itu haram. Waman wala yu'dhatu syauquha, binatang-binatang ya, binatang pohon-pohon liar ya. Pohon-pohon liar, bukan pohon tanaman, pohon liar. Itu enggak boleh dipotong kecuali untuk maslahat umum. Maslahat kaum muslimin untuk bikin jalan, untuk apa gitu macam-macam. Wala yukhtaha khalaha. Jadi apa ya, salah satu di antara hukumnya itu adalah rumput liar enggak boleh dicabuti kecuali untuk maslahat umum juga. Dan barang lukotoh itu nggak pernah halal selama-lamanya, nggak boleh halal. Kalau barang lukotoh di luar tanah haram, di tanah halal itu kan boleh diambil, diumumkan setahun, kono sing ngambil berarti boleh dimanfaatkan. Itu tidak berlaku di tanah haram. Di tanah haram itu tidak boleh diambil. Kalau ada orang ngambil berarti siap untuk mengumumkan sampai kiamat. Ya, maksudnya umur hidup nggak pernah boleh dipakai selama-lamanya. Selesai Rasulullah SAW mengumumkan, ini membuat keputusan itu, pamannya itu usul, ya Rasulullah, tolong kecualikan idkhir, illal idkhir ya, kecualikan idkhir. Apa itu idkhir ya hon? Idkhir itu seri sing untuk masak soto itu, pun seri itu. Illal idkhir, ini, ya Rasulullah. Yani kenapa Abbas melakukan itu? Karena ya Rasulullah, idkhir itu sangat kita perlukan. Di kota Mekah kan kono nanam idkhir ya. Idkhir itu tumbuhan liar di kota Mekah. Itu sangat kita perlukan ya Rasulullah untuk gawe omah, atap rumah.
Dan sangat kita perlukan untuk ngubur. Maksudnya apa? Tengurunnya. Jadi tahu kuburan Ma'lah? Kuburan Ma'lah itu di pinggir, kan di bukit ya. Jadi kalau digali itu ada banyak ono tanah tapi banyak serpian batu. Lah kalau jenazah itu taruh di bawah, langsung ditumpuki. Lah kadek pakai kayu, kayu ini sopo di kota Makkah zaman itu ya, ini kayu sopo di kota Makkah di zaman itu. Oh, geraji wis ono hewan kayu ini tuh loh, kayu ini sopo di zaman itu. Jadi makanya orang-orang Makkah di zaman itu ya, kalau nguburkan mayit itu mayit ditaruh, gak langsung ditaruh apa tanah, karena itu apa yang ganggu nyakiti mayit. Ditaruh sesuatu yang antara tanah sama mayit itu ada penghalang. Lah itu yang dilakukan oleh mereka idkhir. Yang dilakukan oleh mereka itu, yani kalau arep yang menguburkan jenazah itu motong beberapa idkhir terus ditumpuki di atasnya terus baru ditimbuni dengan tanah. Ya Rasulullah, kecualikan idkhir ya Rasulullah, karena itu butuh kita untuk menguburkan mayit, butuh untuk apa? Bukan rumah. Rasulullah sendiri malah mengatakan wis rapopo wis serapopo ngono. Idkhir dikecualikan. Ini ya kawan, karena di zaman beliau hukum masih bisa berubah. Jadi hukum masih bisa berubah karena beliau masih di zaman wahyu. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi